lulusnya. Ya pasti lulusnya. Gak ada cerita etika itu nggak lulus kan gitu ya, kecuali kita memang tidak beretika. Kalau nggak tahu etika, tanya aja sama hati nuraninya. Pasti hati nurani kita tidak bisa berbohong. Tidak bisa hati nurani kita menyatakan yang baik, kita jawab tidak baik, atau tidak baik kita katakan baik, tidak bisa. Pengangkatan apa saja, ya. Dari pengangkatan itu, pengangkatan itu yang perlu kita perhatikan bahwa untuk diangkat sebagai notaris tidak boleh merangkap jabatan apa saja. Nah, jadi kita tidak boleh merangkap jabatan sebagai pegawai negeri dan juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai advokat dan jabatan-jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap sebagai dengan notaris. Nah, berkaitan dengan advokat, kenapa notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat? Coba, tadi yang bisa jawab. Ya, itu udah sering banget ditanya kalau ujian-ujian dari zaman dulu. Kenapa kita nggak boleh merangkap jabatan sebagai advokat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira. Siapa? Udah bisa lulus tadi ya. Bukan fakta otentik, si B pengacaranya, wah kita cari bukti apa? Dicarilah apa namanya itu SKT, surat keterangan tanah misalnya kan bawa tangan dia atau bukti-bukti lah lain untuk melawan bukti otentik tadi. Gitu ya, jadi bertentangan, satu menciptakan, satu meniadakan untuk kepentingan kliennya. Ya itu kurang lebih, tapi kelihatannya sudah bisa jawab. Kemudian yang penting juga kita kuasai di ujian ini adalah perihal kewajiban notaris dan larangan bagi notaris. Kewajiban dan larangan baik yang ada di dalam UJN maupun yang ada di kode etik notaris mutlak Anda kuasai 100% kalau Anda mau lulus. Nggak ada cerita bisa lulus Anda kalau nggak menguasai itu, dan nggak mungkin nggak keluar dalam ujian itu. Ya nggak? Kuasai poin-poin kewajiban notaris itu, ya. Ya. Berarti ada bocoran, itu secara umum begitu ya kan? Apalagi isi UJN selain pengangkatan, pemberhentian, kewajiban dan larangan, pembacaan, penandatanganan kan prinsip aja. Itu aja barangnya. Masa nggak bisa? Kan gitu. Awak bukan bocorin, ya. Bukan awak yang bikin soal, ya. Ya jadi Anda harus kuasai kewajiban yang ada di dalam pasal 16 UJN. Ya. Ingat pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kan gitu ya? Jadi itu kewajiban pertama notaris itu. Amanah dia, jujur dia, saksama dia, mandiri dia, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak. Ngapalnya gampang, ya kan? Wah, amanah, jujur dan seterusnya, lancar. Udah di ujung pena dia. Bila dorong pulpennya dari sekarang jangan diganti. Dia kayak rinso dia untuk bisa sendiri. Nanti tinggal ditaruh aja di kertas, tulis keluar itu. Dan nggak usah diganti. Apa gampang? Yang penting paham nggak kata-kata itu? Tahu nggak arti amanah? Kan sering, wah nggak amanah nih kan ya? Gampang kali kita bilang mengucapkan nggak amanah gitu kan? Selamat ya atas pengangkatannya, mudah-mudahan amanah gitu ya. Pasti adalah rata-rata pasti sudah pernah menggunakan kata-kata itu. Sekarang kalau ditanya artinya apa? Apa artinya amanah itu? Hah? Jadi harus dapat apa namanya, menjaga kepercayaan yang diberikan kepada notaris yang bersangkutan. Jadi kita sebagai notaris harus dapat menjaga, karena jabatan kita notaris itu jabatan kepercayaan.
kita pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, mempunyai menjalankan kewenangan sebagian dari kewenangan negara di bidang perdata. Pakai burung Garuda kita, ya kan? Berarti kita mewakili negara. Kita jabatan yang bermartabat dan terhormat, jabatan kepercayaan. Karena masyarakat percaya kita untuk membuat akta otentik, makanya dia datang ke kita. Karena sudah dipercaya, mau supaya tahu gitu kan. Yang penting kita buat akta layarnya gratis. Nah, kalau menerima bantuan pihak lain, pasti nanti ada benturan pentingan udah nggak mandiri dia. Nah, bisa lah, saya rasa Anda bisa lah bikin gombanya ya. Saya yakin pasti bisa lah. Ya. Hanya sekedar mengingatkan saja, tidak berpihak. Sudah paham tadi ya, itu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Kita tidak boleh berada kiri, tidak boleh berada kanan. Ya. Nah, kata-kata ini ada satu kata lagi nih. Di mana kita supaya tanggung jawab, biasanya ada ditanya. Tanggung jawab. Ini kan ada di isi sumpah itu bahwa saya akan menjaga sikap tingkah laku saya dan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan martabat dan tanggung jawab sebagai notaris. Ya, tanggung jawab. Jadi kita sebagai notaris harus bertanggung jawab. Kalau jadi berani menanggung risiko terhadap apa yang kita sudah lakukan. Ya, kemudian berikutnya kewajibannya membuat akta dalam bentuk minuta. Ya, minuta akta tentunya asli akta itu ya ditandatangani oleh para pihak saksi dan notaris untuk berada di dalam protokol notaris, meletakkan dokumen, mengeluarkan brosur, kutipan, memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, tinggal baca itu, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Ya, jadi kita sebagai notaris juga wajib menjaga rahasia jabatan notaris. Segala keterangan-keterangan yang kita terima dari klien sehubungan dengan pembuatan akte wajib kita rahasiakan. Baik keterangan itu dicantumkan di dalam akte, dimuat di dalam akte maupun tidak. Ya. Jangan mantap-mantap tidak dicantumkan dalam akte kita ubah. Nah, itu boleh. Itu melanggar rahasia jabatan notaris. Ada pasal pidananya ya. Kena nanti kita 322 KUHP, gitu ya. Terusnya mencatat. Kita lihat itu kan ada atau memang di tempatnya di space untuk mencantumkan papan-papan nama kan ada. Nggak boleh di luar kantornya gitu ya. Nah, tapi di samping itu kita juga dibolehkan untuk mencantum memasang petunjuk arah. Tapi jangan jauh-jauh. 100 meter aja Pak ya. Saya nggak hafal Pak. Benar itu saya. Jangan jauh-jauh 100 meter. Ya. Jangan kayak rumah makan Spring Sewu itu kan di Jawa Tengah itu. Awas soalnya. Udah keloncongan perut. Anak udah satu mobil minta makan semua. Tenang itu gak ada petunjuknya. 300 meter lagi kan gitu kan. 300 meter petunjuk yang sama kita ketemuin. Sampai berapa puluh kali itu ketemunya kan. 300 meter lagi, 300 meter. Wah, 1,5 jam baru sampai. Selera makan juga udah lewat. Akte pihak dan akte relasi, akte pejabat tadi. Berbeda prinsipnya adalah berkaitan dengan adanya tanda tangan. Kalau akte pihak tidak ditandatangani oleh salah satu pihak, tidak terjadi akte. Gak ada akte. Ada yang beda dengan notaris, membuat perjanjian sewa menyewa, menerangkan dan seterusnya. Kemudian ternyata terjadi perselisihan, B pulang tak mau tanda tangan, jadi nggak ada aktenya, tidak tercipta apa, ya kan?
Akta itu kan tulisan yang ditanda tangan. Nggak ada aktanya. Bukan kota, nggak ada akta. Nggak bisa ditanami. Nah, saya mau lihat ya. Oh ya, mulai pesan dia udah hidup dari kemudian. Kalau saya kemarin sekarang sebulan ya kan. Bulan orang kalau bayar ada 3 juta. Benar kan? Hari sudah begadang bikin draftnya, waktu itu pulang orangnya nggak jadi dibayar. Ya, jadi makanya kalau mau draft itu bayar dulu. Nah, gitu. Cara mintanya ada begini. Cara nagih ini kan harus cara nagihnya, ya kan? Cara nagihnya. Karena kita kalau nagih bayar juga mungkin bayar paksa, nanti nggak laku kan kalau kita. Oh jangan di situ. Masa kayak harus melakukannya kita dieksekusi, gitu kan? Memang kita nah, gitu ya. Jadi kalau akta pihak itu tidak ditandatangani, berarti tidak tercipta akta, tidak bisa. Beda dengan tidak bisa ya. Kalau tidak bisa menandatangani, tapi ingin menandatangani akta, itu ada pengganti tanda tangan, ada surogat. Tapi kalau akta relas, akta pejabat, ya, nanti paralel nanti kalau ya, ini memang gitu. Dan kalau fokus yang itu, ya yang paling inti ya 2015, tapi bukan berarti apa yang tidak dilakukan, ya. Kemudian dari UI tadi, SKMI ya, benar ya, yang ada ujian tertulis, ujian lisan materinya apa gitu kan, materinya ya populasi ya, dari yang umum sampai yang khusus kan gitu ya. Maksud tadi kalau misalnya kami ditanya apa permintaan saudara menjadi notaris kan gitu ya, caranya sama ya, organisasi yang ditanya, UJN yang ditanya, UDFI yang ditanya ya. Nanti kita bikin acuan kepada penguji, kita bikin penguji bahwa penguji tidak boleh bertanya hal-hal di luar apa yang sudah kita tetapkan. Jadi nanti ada panduan untuk pertanyaan dalam rangka mengajukan penguji ujian lisan ya. Jadi tidak ada panduannya, ada soal-soal yang dipilih oleh penguji sesuai bahasa yang disampaikan oleh penguji. Kalau ada peserta yang tidak mengerti juga penguji wajib memberikan penyuluhan ya. Jadi prinsipnya soalnya ya bukan berarti apa yang diuji tertulis itu akan diuji lisan ya. Kalau saya sih maunya begitu ya, apa yang dijawab dalam tertulis itu harus diuji di lisan ya kan, artinya soalnya sama ya. Saya berikan dulu kalau kita screening gitu ya, kalau screening ngadapin khusus itu kan gitu, apa yang kita tulis hari ini besok dia uji.